hari yang cerah sebuah pesawat berpenumpang dengan nomor penerbangan IA-42 sedang terbang normal dari Amerika menuju Inggris. This is William Strong, your pilot for this ride in London, England, right on time. Beberapa jam perjalanan, pesawat yang dioperasikan oleh William dan kopilotnya yang bernama Daniel tersebut tanpa diduga mengalami malfungsi pada peralatan navigasinya. William segera menghubungi otoritas penerbangan untuk meminta bantuan, namun keduanya diberitahu bahwa pantauan cuaca masih dalam batas normal sehingga penerbangan tetap dilanjutkan. Beberapa saat kemudian, keduanya melihat sebuah badai besar disertai kilatan cahaya biru tiba-tiba muncul dan otoritas penerbangan juga terkejut mengetahui keanehan tersebut. Karena tidak ada pilihan selain terbang melewati badai itu, William pun memberitahu para penumpang dan kru pesawat untuk tetap di kursi dengan mengencangkan sabuk pengaman. Pesawat pun mengalami turbulensi hebat saat melewati badai tersebut, dan kedua pilot menyadari ada perbedaan dengan badai yang biasa mereka temui. Setelah pesawat melewati badai dan guncangan mulai berkurang, kedua pilot terkejut mendapati langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba gelap seketika. It's night already? Untuk menenangkan semuanya, William pun bercanda dengan menginfokan semuanya kalau ini hanyalah efek akibat melintasi segitiga Bermuda. Namun, para penumpang tetap khawatir manakala menyadari bahwa sinyal internet di ponsel maupun laptop terputus. Sementara itu, Daniel melaporkan kalau alat navigasi banyak yang error, dan bahkan William tidak bisa menghubungi otoritas penerbangan. Bound IA-42, do you read me? Karena radar pesawat masih berfungsi, keduanya pun mengira bahwa gangguan pada alat navigasi tersebut diakibatkan badai tadi, dan berharap semuanya akan segera kembali normal. Sementara itu, pramugari membagikan konsumsi kepada para penumpang sambil memberitahu kalau turbulensi yang tadi cukup wajar. Agar penumpang tetap tenang, pramugari yang bernama Cameron menanyakan kabar kepada para penumpang, termasuk dua pria yang kebetulan merupakan profesor sejarah yang ingin melakukan seminar di salah satu universitas Inggris. Sementara bapak tua yang duduk paling belakang sedang sibuk menulis semua aktivitasnya di buku diarinya. Beberapa saat kemudian, kedua pilot mengalami kebingungan manakala radar mereka belum mendeteksi pesawat lainnya, sehingga mereka berasumsi kalau pesawat sudah keluar dari jalur penerbangan. William pun memutuskan untuk memutar pesawat satu kali demi mengetahui posisi mereka sekarang, namun setelah melakukannya, mereka sama sekali tak mengenali daratan yang sedang dilintasi. Tanpa diduga, sesuatu muncul di radar, dan keduanya berpikir bahwa itu adalah badai lainnya. Tetapi kenyataannya, itu adalah sekumpulan pesawat tempur yang sedang membombardir sebuah tempat layaknya peperangan. Para penumpang pun langsung panik termasuk dua profesor itu, manakala melihat banyak area yang dilewati meledak dan api berkobar di mana-mana. Saat kedua pilot masih menganalisa kejadian tersebut, tiba-tiba sebuah pesawat tempur lewat di hadapannya yang membuat mereka terkejut. Untuk menghindari hal yang tak diinginkan, keduanya pun mematikan lampu navigasi dan menaikkan pesawat untuk bersembunyi di atas awan. Kesabaran penumpang kemudian habis dan meminta penjelasan mengenai apa yang sedang terjadi, namun Cameron hanya menenangkan karena dirinya juga belum mendapat info apapun. Sementara penumpang yang bernama Michael memaksa diberi penjelasan sekarang juga sampai berani menahan Cameron. Namun untungnya, pramugari lainnya datang dan dengan tegas langsung memperingatinya agar tidak memperkeruh keadaan. Di saat William berkali-kali gagal menghubungi otoritas penerbangan, dia memutuskan turun lagi untuk mencari tahu posisinya sekarang. Daniel yang awalnya ragu karena takut ditembak oleh pesawat tempur, langsung sepakat ketika William mengingatkan kalau bahan bakar tinggal setengah, sehingga wajib mendarat secepatnya. Namun sebelum pesawat menurunkan ketinggian, kedua profesor memberitahu Cameron bahwa mereka mengetahui sesuatu dan memaksa untuk bertemu dengan pilot, sementara Michael membuntuti mereka untuk menguping. Kedua profesor sejarah itu kemudian memberitahu kalau pesawat tempur yang baru saja mereka lihat tak lagi diproduksi sejak tahun 1945 serta dioperasikan oleh militer Nazi. You can't be in the cockpit. Hicks, get them out of here. William tidak menanggapi dengan serius dan mencoba mengusir mereka. Namun saat keduanya menduga kalau pesawat ini terbang tanpa sinyal satelit, William akhirnya memberi mereka kesempatan untuk menjelaskan. Keduanya berspekulasi bahwa pesawat sudah melakukan perjalanan waktu ke tahun 1940, yang berarti sekarang mereka tengah berada di Perang Dunia Kedua. Karena perjalanan waktu ini disebabkan badai aneh, keduanya pun menyarankan agar William menemukan badai aneh lainnya untuk kembali ke waktu semula. Ketika saran dan spekulasi itu terdengar gila, William akhirnya tetap mengusir mereka dan meminta agar tak memberitahu penumpang yang lain.
Michael mulai memantau gerak-gerik dua profesor tersebut yang sedang sibuk mencocokkan peristiwa saat ini dengan buku sejarah yang mereka bawa. Kemudian pesawat menurunkan ketinggian untuk kembali mencoba berkomunikasi dengan siapapun, dan untungnya kali ini mereka berhasil berkontak dengan Nigel yang merupakan seorang prajurit Inggris. Namun sayangnya, Nigel tak terlalu menggubris permintaan bantuan tersebut karena mengira kalau William hanyalah musuh yang mau mengganggu sinyal radionya. Di saat Daniel bertanya tentang tanggal dan tahun sekarang, Nigel sedikit tertawa sambil menjawab pertanyaan konyol tersebut bahwa sekarang adalah tanggal 17 Juni tahun 1940. Setelah sadar spekulasi kedua profesor tadi benar adanya, William pun mencoba menjelaskan pada Nigel tentang situasi yang mereka hadapi, namun lagi-lagi Nigel tak menggubrisnya. Untungnya, kedua profesor masuk ke ruang kemudi dan membantu William agar Nigel percaya. Saat Nigel diberitahu kalau kapal militer Inggris yang dinamakan Lancastria sudah tenggelam, dia pun terkejut karena seharusnya Lancastria masih aktif di medan perang. Untuk memastikannya, Nigel memutuskan untuk bertanya pada komandannya tentang kebenaran Lancastria dan berjanji akan kembali menghubungi mereka. Sementara Michael yang melihat kedua profesor tidak ada, segera mengambil buku mereka dan akhirnya menyadari kalau pesawat ini sudah melakukan perjalanan waktu ke tahun 1940. Melihat ada kesempatan untuk merubah dunia, dia berdiri dan memberitahu penumpang lain apa yang sedang terjadi dan mengatakan bahwa mereka bisa membunuh Hitler demi menghentikan Perang Dunia Kedua menggunakan informasi dari buku sejarah itu. Walau sebagian besar penumpang menganggap itu lelucon, namun beberapa lainnya percaya dan setuju untuk memaksa pilot mendarat di Jerman. Untungnya, dua penumpang yang merupakan tentara Amerika berdiri untuk menghentikan mereka sambil mengingatkan bahwa aksi yang akan dilakukan oleh mereka adalah tindakan terorisme. Namun sekelompok penumpang itu tak menggubrisnya sehingga memicu perkelahian yang membuat pramugari juga ikut menghentikan. Setelah baku pukul tersebut, dua prajurit berhasil menghentikan mereka dan juga menyuruh agar mereka tak lagi membuat semuanya dalam bahaya. Beberapa menit kemudian, Nigel kembali menghubungi pesawat dan mengiyakan kalau Lancastria benar sudah tenggelam. Hal itu pun membuat Inggris terbantu, karena informasi tersebut pasukan Inggris bisa segera menyelamatkan anggotanya. Namun Nigel yang sudah 100% percaya, mengalami perbedaan sejarah dengan yang dikatakan kedua profesor tersebut, yang berarti pesawat ini berada di versi alternatif dari masa lalu. Walaupun begitu, Nigel masih mau membantu mereka agar pesawat bisa mendarat dengan selamat. Saat Nigel menanyakan lokasi mereka, sayangnya Daniel dan kedua profesor hanya bisa memberikan perkiraan sehingga mereka memutuskan menyalakan lampu navigasi agar terlihat oleh prajurit Inggris. Namun tanpa diduga, prajurit Nazi melihat terlebih dahulu dan segera mengambil tindakan. Tak lama kemudian, sekumpulan pesawat tempur mengelilingi mereka dan mulai menembak yang membuat William kembali mematikan lampu navigasi. Demi menyelamatkan semua orang di pesawat, William sebisa mungkin bermanuver untuk menghindari semua peluru yang dilontarkan oleh pesawat Nazi, sementara semua penumpang berteriak ketakutan. Setelah mengecoh beberapa pesawat tempur, William belum sepenuhnya aman, dan tanpa diduga dua pesawat tempur yang tersisa berhasil mengenai ruang kemudi, yang membuat Daniel terkena serpihan pesawat. Untungnya William berhasil membawa mereka keluar dari teritori Jerman untuk sementara, dan pramugari bergegas masuk untuk menutup lubang di ruang kemudi serta melakukan pertolongan pertama pada Daniel. Melihat bahan bakar sudah tipis, William mulai khawatir dan juga menyadari kalau tembakan tadi menyebabkan roda pesawat tidak berfungsi. Saat komunikasi dengan Nigel masih belum tersambung, Cameron menyarankan William untuk menjelaskan kondisi sebenarnya pada semua penumpang yang mungkin saja bisa ikut membantu memperbaiki roda pesawat. Sementara di sisi lain, komandan memberitahu Nigel bahwa pesawat misterius yang sedang dibicarakan kemungkinan harus dihancurkan supaya teknologinya tidak jatuh ke militer Nazi. Setelah meninggalkan Daniel di ruang kemudi, William menjelaskan situasi ke penumpang mengenai keadaan yang sebenarnya. Dia pun telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendaratkan pesawat, namun karena serangan pesawat tempur Nazi membuat roda pesawat rusak, sehingga William membutuhkan bantuan beberapa orang untuk memperbaikinya. Seorang penumpang bernama Teresa mengajukan diri dan menjelaskan kalau dia adalah seorang insinyur teknik, yang kemudian memicu tukang bangunan bernama Hector untuk ikut serta membantu. William pun bersama keduanya menuju ke ruang roda pesawat bagian depan, dan untungnya Teresa langsung menemukan masalahnya. Namun saat pintu roda berhasil terbuka,
Roda pendaratan tidak turun sempurna karena ada serpihan yang mengganjal. William memutuskan menyingkirkan serpihan itu sendiri, akan tetapi Hector melarangnya sambil berkata kalau dirinya lah yang akan melakukannya. Dengan perlahan turun ke roda pendaratan, Hector menggunakan palu untuk menyingkirkan serpihan yang mengganjal tersebut. Tanpa diduga pergerakan roda yang sudah normal menyebabkan Hector tergelincir, namun untungnya roda kembali naik dan mereka kembali tanpa ada yang terluka. William bergegas masuk ke ruang kemudi dan kemudian mereka terbang lebih rendah untuk bisa kembali berkomunikasi dengan Nigel. Mereka menginformasikan pada Nigel bahwa pesawat harus mendarat secepatnya karena bahan bakar pesawat akan habis dalam 80 menit. Namun, komunikasi mereka terganggu manakala dua pesawat Nazi kembali datang untuk menyerang mereka. Tanpa diduga, pesawat ditembak oleh roket yang untungnya meledak di dekat badan pesawat dan hanya menyebabkan kaca jendela pecah. Saat semua penumpang panik, William melihat radar untuk melacak posisi musuh dan bermanuver tiba-tiba yang membuat pesawat Nazi saling bertabrakan. Setelah itu, kedua profesor memiliki ide untuk memberikan radar pesawat ke Nigel agar Nigel bisa melacak posisi pesawat lebih akurat, sehingga bisa diarahkan ke tempat aman. Hal tersebut perlu dilakukan, karena di waktu ini, teknologi radar belum ditemukan, sehingga nantinya Nigel bisa menggunakan radar ini untuk melacak posisi pesawat. Pada saat itu, sebuah roket meledak di dekat mesin yang membuatnya terbakar, sehingga pesawat menukik dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa kali dipadamkan, akhirnya Daniel berhasil memadamkan dan membuat mesin tersebut berfungsi kembali. Saat mereka menyepakati lokasi penjatuhan radar pada Nigel, terungkap bahwa peluru roket yang menyerang mesin pesawat berasal dari pihak Inggris, tetapi Nigel berusaha meminta komandannya untuk membatalkan rencana itu demi menolong pesawat misterius tersebut. Di ruang penumpang, semuanya bekerja sama untuk mengemas radar supaya tidak rusak saat nanti dijatuhkan. Bapak tua kemudian menyumbangkan jas hujan berbahan plastik dan Michael memberikan lampu power bank agar radar tersebut mudah ditemukan. Setelah mereka mencapai lokasi yang disepakati, radar tersebut dijatuhkan dan William segera memberitahu Nigel. Namun sayangnya, prajurit Nazi melihat paket tersebut terlebih dahulu. Saat beberapa prajurit Nazi ingin mengambilnya, prajurit Inggris juga tiba sehingga baku tembak pun tak terelakkan. Untungnya prajurit Inggris yang menang jumlah berhasil menetralisir semua prajurit Nazi di sana dan juga berhasil mengamankan paket tersebut. Tanpa diduga, pesawat Nazi kembali muncul dan menembakkan roket yang menyebabkan badan pesawat berlubang, sehingga dua penumpang terhisap jatuh. Pesawat mengalami turbulensi sangat parah, tetapi William dan Daniel mampu mengendalikan pesawat dengan kerjasama yang baik. Begitu Nigel menerima radar, dia segera menyambungkannya dengan alatnya dan mulai mengarahkan William ke arah yang aman. Di saat pesawat Nazi kembali mendekat dan ingin menembak, tanpa diduga pesawat Inggris langsung menetralisir pesawat Nazi, sehingga William dan yang lainnya terhindar dari bahaya. Nigel kemudian melihat sesuatu di radar seperti sekumpulan awan yang besar, dan ketika pesawat mendekatinya, mereka menyadari kalau di hadapannya merupakan badai yang sama persis seperti sebelumnya. Walau berisiko, William memutuskan untuk memasukinya, mengingat bahan bakar akan habis, sambil berharap badai tersebut akan mengembalikan mereka ke waktu yang semestinya. Setelah berpamitan pada Nigel dan memberitahu penumpang untuk bersiap-siap, William dan Daniel membawa pesawat memasuki badai. Dan setelah melewatinya, mereka senang manakala mengetahui bahwa akhirnya mereka kembali ke masanya. Pesawat kini berada di Jerman, dan untungnya otoritas penerbangan segera menghubungi mereka untuk melakukan pendaratan darurat di salah satu bandara. William dan Daniel semaksimal mungkin mendaratkan pesawat dengan mulus, walau badan pesawat sudah berlubang. Setelah berhasil mendaratkannya dengan aman, para penumpang yang selamat segera turun, dan ketika William juga mau turun, ia menyapa bapak tua yang masih sibuk menyelesaikan tulisannya. Tanpa diduga, buku diari tersebut berisi peta yang mirip dengan rute yang baru saja mereka tempuh, serta diberi judul Sistem Radar yang Menyelamatkan Eropa. Ketika bapak tua itu merapihkan bukunya, terlihat bahwa namanya adalah Nigel, yang berarti dialah prajurit Inggris di tahun 1940 yang menyelamatkan pesawat ini. Terima kasih sudah menonton 46 Movies. Jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.